Lokasi sekarang Pak Gubernur bersama anggota Forkopimda tiba di Parit 6 Aritam, Pangkal Pinang dalam rangka pemantauan tempat hiburan malam yang dimana sudah ada seruan Forkopimda Provinsi Belitung untuk agar hiburan malam tidak lagi tidak lagi melakukan aktivitas yang mengumpulkan banyak orang. Ini saat ini Pak Gubernur sedang bertanya kepada warga masyarakat yang di posisi di Parit 6. Ini lokasinya di Parit 6, Pangkal Pinang. Siap. Tampak sepi. Masih diskusi. Jadi malam ini kondisi tempat hiburan Parit 6 tampak sepi, di mana Pak Gubernur bersama anggota Forkopimda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan sidak pemantauan. Situasi kondisi di Kota Pangkal Pinang selama proses percepatan penanganan virus corona di wilayah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Tanpa Pak Gubernur berbincang-bincang dengan Forkopimda, dan ini juga ada Kepala Perwakilan BKKBN yang baru saja dilantik di Jakarta. Bagaimana Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Belitung, Pak Fajar, terkait tempat hiburan ini secara kependudukan? Secara pendidikan sebenarnya tempat seperti ini ketahanan keluarganya berkurang ya. Nah, tidak sehat kalau menurut kependudukan. Seharusnya keluarga itu hidupnya teratur, sehingga bisa meningkatkan nanti kualitas keluarga yang akan mengganti keluarga-keluarga yang lainnya nantinya. Nah, itu sebenarnya kuncinya di sana untuk meningkatkan kualitasnya. Harusnya tidak ada kepentingan yang berlebihan, 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 tidak ada kepentingan yang ber
harusnya tidak ada
bukan tidak ada hiburan, jadi hiburan yang sehat ya, tidak minum minuman keras, tidak merokok dan narkoba dan lainnya, itu sebenarnya. Terkait dengan ini virus corona. Virus corona ini kan sudah pandemi ya, Ya. jadi memang harus dijaga, kita harus keluarga, terutama karena BKKBN itu keluarga kan. Jadi setiap keluarga itu dia harus menjaga yang besar kemungkinannya sehingga terjangkit dari virus corona ini. Oke, terima kasih Pak Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Bapak Fajar, yang baru saja dilantik kemarin tanggal berapa Pak Fajar di Jakarta? Tanggal 20 Tanggal 20 Maret kemarin di Jakarta oleh Pak Hasto Hasto Wardoyo, Kepala BKKBN Pusat. Terima kasih Pak Fajar. Baik, kita lihat Pak Gubernur sedang sedang wawancara. Ini harapan kita masyarakat lebih mendorong untuk yang lainnya. Lebih sulit yang ini ketimbang yang teman-teman yang ada di Jalan Baru dan Kota Pangkal Pinang, karena karena di sana kan kita lebih sering untuk mencapai daerah tersebut. Kalau ini kan jauh sekali. Nah, harapan kita kalau misalnya ini bisa terrealisasi dengan baik, keramaian-keramaian khususnya tempat-tempat yang terlarang ini, kita akan lebih mudah lagi kepada KP-KP yang lebih terbuka. Dan pada intinya kita berharap instruksi untuk membatasi jam malam ini semata-mata kita lakukan untuk memberikan ruang kepada masyarakat kita untuk lebih mengerti bahwa pembatasan jam malam ini tidak semata-mata kita hanya membatasi saja, tetapi kita berkeinginan masyarakat lebih baik untuk tetap di rumah, mengurangi waktu keluar rumah, karena dengan lebih seringnya melakukan pertemuan, lebih cenderung kita akan terpapar terhadap virus COVID-19 ini. Tapi Pak, yang ngeyel-ngeyelin kan banyaknya anak muda milenial kita Pak, banyaknya yang nongkrong di kafe-kafe kayak gitu, gimana Pak? Insya Allah kita terus setiap hari nanti open kita terus berjalan, dan kita terus memberikan penjelasan kepada para pemilik kafe untuk segera mengurangi atau tutup pada jam 8.00, jam 20.00. Pak, mengenai APD kita yang semakin menipis mungkin kayak APD insya Allah dalam waktu 5 hari ini APD kita insya Allah akan hadir, akan sudah ada tercover, dan ini dengan terjadinya percepatan pengadaan barang dan jasa secara langsung, dan ini juga didampingi oleh pihak BPKP, Kejaksaan, Kepolisian, dan Panitia Pengadaan, dan ini sesuai dengan instruksi Pak Presiden nomor 4 tahun 2020 berkenaan dengan realokasi dan refocusing dana untuk pencegahan virus COVID-19 ini. Mulai cembek Pak? Sempeng sudah kita tegaskan tadi, tidak diadakan di perkuburan, diadakan di rumah-rumah saja, ya, termasuk tablik-tablik yang diadakan di tempat-tempat tertentu. Intinya kita melarang untuk mengadakan keramaian umum. Tidak saja hal itu, kegiatan-kegiatan yang adat dan kebudayaan juga kita batasi, karena ke depan ini banyak sekali kegiatan-kegiatan kebudayaan dan adat istiadat berkenaan dengan ruahan, ya, terus maras tahun dan lain sebagainya, rombong kasa, banyak ke depan ini. Tapi saya minta kepada masyarakat agar mematuhilah apa yang kita sampaikan ini bersama-sama, dan kami bersama Pak Kapolda, Pak Danrem, Pak Kajati, semua turun ke lapangan untuk mensosialisasikan hal ini,
karena ini sudah merupakan suatu kondisi yang darurat, harus kita pahami dan kita ikuti petunjuk-petunjuk yang sudah disampaikan oleh pemerintah. Kalau untuk pengiriman swab, Pengiriman apa? swab tidak dikirim lagi ke Jakarta gitu Pak, biar hasilnya nggak terlalu lama gitu. Kita akan mengedepankan rapid test nantinya. Alat rapid test tadi sudah ada datang juga beberapa, dibantu oleh PT Timah. Tapi tetap rapid test ini menjadi percepatan tes untuk mendahulukan sampel yang kita kirim agar cepat ketemu apakah positif dan negatif, sehingga kita bisa mengambil tindakan selanjutnya. Ya. Pak Kapolda, mungkin serta maklumat jika ada yang melanggar aturan yang sudah ditetapkan. Tadi yang sampaikan Pak Gubernur, hanya saya menambahkan saja yang dilarang bukan sekedar kumpul kafe, tempat-tempat keramaian, keagamaan, budaya dan sebagainya, termasuk unjuk rasa. Unjuk rasa pun kita larang. Ya, kalau unjuk rasa bukan kita himbau lagi, kita larang. Larang unjuk rasa. Hanya dibubarkan kalau sampai terjadi unjuk rasa karena itu masuk kegiatan kerumunan yang Apakah ada sanksi Pak misalnya? ya, karena kita tidak mengeluarkan isu. Sanksinya seperti apa mungkin? Ya, nanti kita lihat di undang-undang yang akan mendapat undang nomor 9 ya. Pak Gub, mungkin satu lagi Pak Gub, ini pembatasan keluar masuknya mungkin pemerintah bisa nggak ya Pak? Membatasi keluar masuk? Kita tidak bisa membatasi, tapi siapapun penumpangnya yang masuk ke Bangka Belitung harus menerima konsekuensi perlakuan dalam rangka mengamankan pintu masuk. Seperti misalnya disemprot dengan cairan disinfektan, mau tidak mau mereka harus menerima, karena itu prosedur kita. Ya, terus pemeriksaan kesehatan dan lain sebagainya. Dan kalau misalnya tidak sehat, harus bersedia diisolasi. Jangan menolak untuk diisolasi, itu saja. Dan kalau misalnya kita melarang orang untuk ke sini, ya kondisi itu belum sampai. Dan untuk hal itu bukan kewenangan kita, pemerintah provinsi, tapi ada di pemerintah pusat. Kalau membatasi diri sendiri nih Pak, Itu yang kita harapkan. seperti Forkopindo dan Bapak mungkin sering Ya. bepergian mungkin. Kami berpergian dalam rangka konsolidasi dan tugas. Ya, bukan apa-apa. Kalau nanti wartawan juga dilarang juga lagi jalan-jalan. Oh, iya. Gimana? Kan ini kan saya perlu Anda publikasi, Ya. publikasi kepada media, publikasi kepada masyarakat, akan disampaikan pada masyarakat. Ya. Semua dilarang. Tapi kami kita nih, habis ini kita melakukan SOP masing-masing. Mandi, bersih diri, cuci tangan, cuci badan, dan itu harus kita lakukan sama dengan kalian juga. Ya. Nih kalian disuruh pakai masker nggak pakai masker? Coba. Kita nggak kebagian masker Pak. Pak. Oh, Kita masa? nggak kebagian masker Pak. Oh ya, coba nanti saya kasih tahu mana ini nanti ya. Ya. Untuk dibagi. Kemarin tadi saya udah titip tuh untuk wartawan kalau nggak salah. Oh ya, kita nggak kebagian. Udah. Ini ada ini nanti sini ya. Oke, minta ya. Oke, udah ya. Ya, kasih ya. Pak Gub. Ya.